Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang berbahagia. Sedikit kita bicara tentang memahami Al-Quran yang disebut dengan tafsir. Itu kalau kita baca surah Al-Fatah yang sering dibaca ketika Maulid, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraqallahu nasran aziza. Ini keren Pak, sebenarnya ini keren. Cuma ya kita udah kebangetan apal sama Maulid. Ini ayat turun berkenaan dengan perjanjian Hudaybiyah. Jadi ketika Nabi membawa orang-orang dari Madinah, jamaah umroh ke Madinah, sampai di Hudaybiyah, Sayyidina Utsman bin Affan diutus sama Nabi, tolong anda ke Mekah sampaikan kita datang mau umroh bukan untuk berperang. Sebab saat itu belum ada gencatan senjata. Ternyata Sayyidina Utsman lambat balik ke Hudaybiyah. Muncul isu berkembang Sayyidina Utsman dibunuh. Maka Rasul kemudian mengumpulkan sahabat, mengajakkan janji setia yang disebut dengan Bai'atir Ridwan. Jangan ada yang mundur, jangan ada yang pulang, jangan ada yang lari ketika kita perang. Siap, siap Rasulullah 86. Sayyidina Utsman kemudian pulang, bilang Rasul, ini umat orang-orang Quraisy minta supaya ada perjanjian. Karena perjanjian itu adanya di Hudaybiyah, maka dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah sekarang salah satu tempat yang kadang-kadang dijadikan miqat. Orang pergi haji, orang umroh kalau mau ngelihat onta, minum susu onta ke daerah namanya Hudaybiyah. Salah satu isi perjanjian begini. Rasul tidak boleh umroh tahun ini, umrohnya tahun besok aja. Udah pakai ihram, udah ngambil miqat, tinggal masuk doang. Dari Madinah jalan kaki, ada yang naik onta, jauh, suruh pulang, tahun besok aja. Yang kedua, kalau ada orang Mekah main ke Madinah, maka orang Madinah wajib mulangin. Tapi kalau ada orang Madinah main ke Mekah, orang Mekah tidak wajib mulangin. Ini kalau logikanya Sayyidina Umar bin Khattab, nggak adil nih. Masa orang kita dari Madinah ke Mekah kagak boleh dipulangin, sementara orang Mekah ke Madinah wajib dipulangin. Selesai, Rasul tanda tangan, Sayyidina Ali yang nulis, di situ tertulis tuh tanda tangan yang pertamanya dari pihak Bani Quraisy, yang kedua dari pihak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditulis tuh sama Sayyidina Ali, Muhammad Rasulullah. Pihak Quraisy nggak mau, saya nggak mau tanda tangan kalau tulisannya Muhammad Rasulullah. Kenapa? Kita berantem ini gara-gara kita tidak mengakui Muhammad Rasulullah. Lah kalau surat perjanjiannya nanti sebelah sini ditantangkan oleh Abu Sufyan bin Harb, sementara kemarin ditantangkan Muhammad Rasulullah. Secara de facto, secara hukum saya mengakui Muhammad Rasulullah. Nggak mau, hapus kata Rasulullahnya. Kata Sayyidina Ali, demi Allah, sampai hari kiamat juga gua nggak hapus. Deadlock tuh perjanjian. Kata Nabi, sini. Maka kemudian Nabi ambil, diganti Muhammad bin Abdillah. Baru mereka mau tanda tangan tuh. Pulang Sayyidina Umar protes. Kata Sayyidina Umar, Rasul, kayaknya kita tadi kalah ketika perjanjian. Rugi kita semua. Jawaban Rasul keren. Apa kata Rasul? Ya Umar, inni Rasulullah, gua Rasulullah, gua utusan Allah, nggak mungkin gua nyengsarain. Saya ini kata Nabi tanda tangan atas perintah Allah, saya utusannya. Sayyidina Umar masih gagah ngerti, enggak ini Rasul salah lemongan ini. Naik banding ke Abu Bakar bin Khattab, kata Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar, kayaknya Rasul salah ya, kayaknya kita kalah ini, udah capek-capek balik lagi. Apa jawaban Abu Bakar? Ya Umar, huwa Rasulullah. Dia itu Rasul, udah percaya aja udah.
Ngapain juga sih? Penuh rasa kecewa, Sayyidina Umar pulang. Jalan bareng, agak menghindar. Ketika dia sedang mau dialog sama Nabi, Nabi diam lama. Kata Sayyidina Umar, wah turun ayat nih, turun ayat kayaknya ngomelin gua nih. Wah rese nih, rempong dah. Sayyidina Umar akhirnya duluan maju. Daripada tuh ayat ntar ngomelin. Enggak, salah bareng dikit, selesai ayat turun, kata Muhammad, Umar ta'al. Tuh kan, gua dah. Karena dianggap tidak sopan kepada Rasulullah. Ternyata ayatnya, inna fatahna laka fatham mubina. Hai Umar, turun ayat inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami akan berikan kemenangan kepadamu ya Muhammad dengan kemenangan yang luar biasa. Yang dimaksud kemenangan, nanti Mekah akan bisa dikuasai oleh ente Muhammad. Itu janji Allah. Belum perang. Belum. Itu tahun ke-6. Penaklukan kota Mekah terjadi tahun ke-8. Coba, 2 tahun sebelumnya Allah udah kasih inna fatahna laka fatham mubina. Hancur ntar Mekah, nggak usah khawatir. 2 tahun sebelumnya. Tapi Pak yang saya mau bahas agak ke sono dikit, coba. Ini kan bicara jihad nih, bicara jihad. Perang saat itu jihad nih. Ini di ujung ayatnya ada liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Muhammad, kalau kau berjihad maka Mekah kau akan kuasai. Tapi kalau kau tidak berjihad maka mohon maaf, Mekah tidak akan dikuasai. Artinya nih, kita mau maju, kita mau menang, kita mau sukses harus ada usaha. Kan di ayat satunya walillahi junudus samawati wal ard. Allah punya tentara langit dan tentara bumi. Kalau Allah mau nggak pakai perang juga bisa. Tinggal matiin saja orang Mekah, beres itu. Tapi kan nggak seru ya, nggak seru. Nah, kayak kita kagak kerja apa-apa, dibagi duit kan nggak seru ya? Seru juga ya. Yang mantep makan kerja nerima gitu. Tapi lihat nih, kalau kau berjihad, kau akan mendapatkan 4 hal yang itu adalah hikmah, itu adalah pembalasan dari Allah dari jihad. Jihad kita sekarang Pak, mohon maaf ya, jihad kita itu jihad nyari rizki buat keluarga, jihad nyari rizki buat pendidikan anak, yang pada pesantren, yang pada kuliah, itu jihad kita dah. Apa pertama? Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dengan jihad Allah akan mengampunkan dosamu yang dulu dan yang akan datang. Kalau ditarik ke kita nih, jihad bapak, jihad ibu dalam rangka membina rumah tangga, ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin istri, jihad nyari rizki, maka jihad itu menghasilkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih saya sampaikan kan, ada dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan puasa, dengan haji, dengan sholat, dengan enggak ada, cuma bisa dihapuskan dengan capeknya kita nyari rizki buat keluarga kita. Nah, kalau dia tidur tuh, kalau ada sebuah hadis tuh, kalau ada suami, ada istri yang nyari duit buat keluarganya, capek malam tidur, dia nguletnya gitu, kata malaikat, Allahumma ufirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Jihad. Udah Pak, kan saya bilang jangan dihitung-hitung ngasih rezeki ke anak buat sekolah, buat pesantren, jangan dihitung-hitung. Itu liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Apalagi tuh? Wa yahdiyak wal yutimma ni'matahu 'alaika. Nah, wal yutimma ni'matahu, dan aku ingin sempurnakan nikmatnya. Yang kedua, kalau orang jihad itu pasti nikmatnya itu akan ditambah. Nikmat ditambah, Pak, bukan berarti gaji naik, syukur-syukur iya. Bukan berarti bonus naik, syukur-syukur iya. Tapi yang Bapak punya di rumah, asik. Punya apa di rumah? Punya rumah, asik. Punya apa di rumah? Kendaraan, asik. Punya istri, asik. Punya anak, asik. Punya suami, asik. Semakin lama kita punya anak, semakin rasanya nyaman. Semakin lama kita punya istri, rasanya nyaman. Makin lama ibu punya suami, rasanya nyaman. Rumah begitu-begitu aja, tapi rasanya nyaman. Tiap tahun cuma diganti catnya doang, ya. Tapi nyaman. Tuh nikmat udah ada, tapi kalau liyutimma nikmatahu 'alaika, yang kedua tuh. Kalau mau jihad, maka jangan ketinggalannya kalau ada masjid mau dibangun ya. Kalau ada, ya udah.
Saya cerita aja Pak, cerita kalau baik ya alhamdulillah, kalau kagak baik jangan cerita makan di sebuah rumah makan deh ya. Kemudian Pak, kembalinya mau didonasikan buat masjid nggak? Masjid mana? Tuh masjid, kelihatan masjidnya. Ya udah, buat masjid kan? Iya Pak, buat masjid. Iya masjid, udah boleh. Satu saat saya masuk ke minimarket. Minimarket kita kan agak meragukan. Pak, mau didonasikan nggak? Buat apa? Saya bilang. Ya buat kegiatan sosial. Bangun gereja nggak? Oh bukan Pak, bukan. Buat pendidikan. Oh pendidikan boleh. Nah, karena bahasanya dana sosial. Buat bangun rumah ibadah. Lah rumah ibadah kan umum kan? Jangan sampai juga ada 1.500 itu nempel di temboknya duit kita. Tak khawatir juga. Maka saya tanya tuh, kalau buat masjid, masjid mana? Itu Pak, masjid itu Pak. Emang masjid punya dia? Oh iya. Nah, jihad. Kenapa? Jihad mengundang ampunan, jihad menyempurnakan nikmat. Waliyutimma nikmatahu alaika. Yang ketiga, wayahdiyaka siratam mustaqimah. Dengan jihad Allah akan menunjukkan Anda jalan yang lurus. Jalan lurus begini, jalan lurus. Teman-teman kan sudah ibadah sekarang. Teman-teman kan udah sering tahajud misalnya. Itu nanti ditunjukkan ternyata tahajud itu nikmat. Ternyata tahajud itu oke. Ternyata tahajud itu bikin sukses. Itu ada saja jalannya. Oh iya. Teman-teman nih hari ini pada puasa nih. Teman-teman kita yang di luar ya, yang pada puasa. Nanti akan ditunjukkan sama Allah, ternyata puasa itu luar biasa. Puasa itu asik, puasa itu. Kalau subuh kan sering pada baca Quran tuh, walaupun gak paham, baca Quran aja tuh. Walaupun kagak paham. Kaf ha ya ain shad. Apa coba terjemahnya? Zikru rahmati amdi Zakaria idna la rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ra'su syaiba. Dibaca. Kalau bacaan itu didukung dengan jihad, nanti ngerti kagak? Tapi asik aja asik. Nikmat aja nikmat. Nah, sampai kata bininya, gue bingung sama baba lu tiap subuh Quran gak pernah ditinggalin, gue bingung. Padahal aja kagak ngerti. Nah, nikmatnya kita doang yang tahu tuh. Wa yahdiyaka siratam mustaqim. Nah, apalagi yang kadang-kadang kita kagak paham, tapi nikmat. Selain baca Quran, baca selawat. Kadang-kadang ada di pojokan lagi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu. Itu mulu dibaca, dikit-dikit itu dibaca. Kata suaminya, bini gue mah selawatannya itu mulu, gue bingung. Ternyata sama dia udah nikmat, ada rasanya nikmat. Tu yahdiyaka siratam mustaqim. Yang terakhir, wa yansuruka nasran wa yansurakallahu nasran aziza. Kalau Anda jihad, Anda akan dipertemukan dengan nasran aziza. Ada pertolongan yang aziza, yang luar biasa, di luar dugaan. Kalau bahasa sekarang, nggak masuk dalam ekspektasi gua gitu. Gua kira paling 1 juta, 100 juta coy. Nasran aziza. Bangun rumah nih buat anak, Masya Allah, udah pada gede, bikin kamar, anggarannya 300. Aduh, punya duit cuma 200, gue bingung dong. Kata tukang materialnya, cicil aja pantar sisanya, 2 tahun juga nggak apa-apa. Ada aja. Nasran aziz. Jadi nggak punya utang lagi pas jadi. Itu nasran aziz. Motor pakai hilang lagi ya. Ada orang katanya motor lu hilang, ambil aja lagi ntar gue bayarin. Ada aja. Nasran. Itu kan yang kata kita pikir, apa iya? Ya iya, kalau apa iya, kalau berpikirnya teman kita, apa iya. Tapi kalau Allah punya kehendak, nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil. Kayak tadi tentara Allah, walillahi junudus samawati wal. Kalau Allah mau turunin, coba lihat ketika Nabi Musa dikejar Fir'aun. Emang Nabi Musa ngelawan? Enggak, lari Nabi Musa. Tapi kalau Allah mau nolongin, turunin tuh, laut kebelah, kelelep tuh. Enggak, turun tangan. Nabi Musa kagak ngelawan kan, lari dikejar Fir'aun. Tentara Allah yang turun. Bisa banget. Tuwayan surakallahu nasran aziza. Jadi ketika kita dipastikan menang jihad itu, ketika jihad ada 4 hal yang Allah berikan. Liyaghfirallahumma taqaddama min dzambika wa ma takhar, ampunan.
wa yutimma ni'matahu 'alaika, nikmat yang kita punya semakin asik, wa yahdiyaka siratal mustaqima, yang kita paham ilmu semakin mendalam semakin terasa. Terakhir, wa yansurakallahu nasran aziza, ada saja pertolongan Allah yang di luar dugaan. Cukup deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.